Oke, Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana nih kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah, Bu, sehat, Bu. Ibu Sehat. sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Eh, Bu. Kemarin Bu Desi ada katanya mau ada dibicarakan tentang hal apa Iya, itu Bu. ya Bu ya? Iya, Bu. Ini saya ingin berbicara tentang mengenai saya ketika saya di sekolah, Bu. Jadi, saya di sekolah itu masih menemukan teman saya, Bu. Salah Hmm. satunya itu bisa saya katakan senior saya itu yang masih menggunakan media secara konvensional, Bu. Oh gitu. Itu berarti dalam pembelajarannya ya Bu ya? Iya, Bu, dalam pembelajarannya. Oh, menurut Ibu media konvensional yang sering dipakai itu biasanya seperti apa ya Bu ya? Yang Begini, Bu. Begini, Bu. Yang maksud saya konvensional itu di mana rekan sejawat ini masih dalam posisi nyaman ketika masih menggunakan metode ceramah, Bu. Metode ceramah di dalam kelas gitu. Mm-mm. Jadi padahal di zaman sekarang itu kan alangkah baiknya gitu, saya tuh Ya. pernah sebagai mentor itu untuk memberitahu rekan sejawat saya itu ada beberapa media yang bisa digunakan supaya di kelas itu proses pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan gitu, Bu. Oh, berarti Bu Desi ini eh, perubahan yang Ibu harapkan itu adalah dari zona nyamannya seorang guru dalam menggunakan media konvensional ya Bu ya, yang tadinya Iya lebih benar. ke ceramah. Nah, Mm. harapan Ibu itu yang metode ceramah itu berubahnya itu ke media yang seperti apa Bu Desi? Nah, yang saya harapkan itu Bu sebenarnya nggak usah terlampau media pembelajaran yang wah gitu ya Bu ya, tetapi media pembelajaran yang seperti PowerPoint itu yang menggunakan PowerPoint itu juga bisa gitu Pak, Bu. Karena saya perhatikan ini guru-guru senior itu masih dalam keadaan nyaman di dalam kelas itu menggunakan ceramah gitu Bu. Jadi sebenarnya banyak Bu seperti media-medianya itu banyak Bu. Tapi yang paling ringan itu kan PowerPoint kemungkinan kalau seandainya menggunakan PowerPoint itu alangkah lebih baik lah Bu dibandingkan tetap menggunakan zona nyaman Mhm. seperti ceramah gitu Bu. Oh, iya. Berarti merubahnya ya Bu ya dari metode ceramah ke PowerPoint ya, target Ibu Desi ke lebih ke PowerPoint ya Bu ya. Iya. Heeh. Ya, menurut Ibu sendiri, kenapa ya yang membuat guru itu nyaman dengan metode ceramah itu faktor apa ya? Kok guru itu belum bisa update tuh dari zona nyamannya yang menggunakan metode ceramah ke yang Ibu harapkan tadi ke PowerPoint. Iya, Faktor apa ya, Bu? menurut saya tuh faktornya itu adalah menurut sejawat saya itu Hmm. bahwasanya membuat media yang terbaru itu menyulitkan gitu. Nah, Oh, kesulitan. jadi guru senior itu kan memiliki ilmu yang banyak gitu ya, Bu ya. Jadi Iya, otomatis ilmu itu sudah terekam di dalam otak gitu. Jadi mereka tuh lebih gampang, lebih mudah dengan duduk berceramah di dalam kelas dan tidak membutuhkan tenaga yang keluar jika memungkinkan membuat media gitu Bu. Jadi mereka tuh kemungkinan tuh lebih senang itu mengobrol di dalam kelas gitu karena ilmu pasti mereka jauh lebih banyak gitu dibandingkan saya. oh gitu. Bu Desi kan tadi Bu Desi melihat bahwa faktornya Bu Desi itu tidak bisa pindah ke PowerPoint ya dari itu salah satunya kan apa nggak bisa ya keterampilannya mungkin ya Bu Desi ya. Jadi kalau menurut Bu Desi sendiri sebenarnya level eh, keterampilan guru Bu Desi yang di sekolah Bu Desi itu saat ini itu berapa gitu? Kalau menurut saya itu levelnya itu 6 ya Bu ya. Nah, Nah, karena gini Bu, tidak semuanya guru senior itu yang menggunakan metode ceramah. Jadi saya itu maunya itu setidaknya guru senior itu dia itu melakukan perubahan pembelajaran yang bervariatif gitu. Nah, bervariatif itu kan banyak gitu ya Bu ya. iya, iya. Ada media ini, media itu gitu. Dan menurut mereka itu kemungkinan membuat media yang bervariatif itu menyulitkan gitu. Jadi saya itu
Oke, tak usah tidak perlu yang menyulitkan, tetapi setidaknya menggunakan PowerPoint gitu yang lebih Iya. simpel gitu. Itu kan lebih bervariatif dibandingkan selalu berceramah di dalam kelas. Oke, kayaknya memang ya Bu Desi ya, apalagi kondisi sekarang pasti anak murid kita lebih suka dengan hal yang teknologi ya, karena PowerPoint itu termasuk salah satu teknologi ya Bu Desi ya. Iya, benar. Saya rasa apa yang Bu Desi harapkan itu mungkin bisa terwujud. Kira-kira harapan Bu Desi berapa nih untuk gurunya bisa memiliki keterampilan dalam hal penggunaan media PowerPoint itu sendiri? Kalau menggunakan media bervariatif, salah satunya PowerPoint, saya harapkan seperti nilainya 9, Bu. Nah, 9. tetapi kalau seandainya menggunakan media variatif yang selain PowerPoint, itu kemungkinan itu 7 atau sampai 8, Bu. Oh, berarti ada kemungkinan bisa lah ya Bu ya. Memang gurunya punya potensi sebenarnya ya. Terus Iya, benar, Bu. tadi kan Bu Desi bilang ya, uh, kekurangan apa faktor yang menyebabkan gurunya itu belum bisa move on lah dari zona nyamannya itu ke metode yang baru yang Ibu harapkan itu salah satunya keterampilan. Itu rencana Bu Desi gimana untuk apa ini solusi terbaiknya agar gurunya bisa memiliki keterampilan dalam hal membuat media itu? Oke, yang pertama, halo, halo Ya, Ibu Rami, ya Bu. jelas suara saya? Oke, Ya. terima kasih Ibu. Nah, yang pertama yang saya lakukan itu adalah melakukan pendekatan personal Bu dengan rekan sejawat saya, di mana saya itu uh, uh, bekerja sama dengan dia itu membuat media PowerPoint itu yang simple dulu Bu. Pendekatan lah Bu, pendekatan personal dulu dengan beliau begitu. Kira-kira kalau seandainya Bu Desi mungkin pernah punya pengalaman ya dalam membuat media PowerPoint? Ada Iya, ya Bu pernah ya? Bu. Ada. Ada, Kira-kira ada. kalau pengalaman Ibu sendiri bisa nggak ya untuk upaya Ibu mencoba memberikan keterampilan yang udah Ibu punya nih sharing ke gurunya itu selain pendekatan bisa nggak itu ya Bu ya? Bisa Bu, bisa. Cuman saya tuh uh, mau mencoba dalam bentuk workshop, tetapi saya tidak mungkin gitu Bu, karena itu membutuhkan waktu, biaya, konsumsi gitu ya Bu, untuk memanggil narasumber. Jadi solusi yang simple dan pas itu antara saya sama rekan sejawat itu adalah dengan pendekatan personal. Kemudian saya mengusahakan kemungkinan ada teman saya yang lebih jago nih dalam Oh, tim IT-nya gitu. Jadi saya kemungkinan melakukan kolaborasi dengan teman saya untuk membimbing rekan sejawat saya ini dengan tujuannya dengan bisa membuat metode bervariatif lagi gitu, Bu. oke. Udah ini kayaknya udah mantap nih rencana aksinya Bu Desi. Maksudnya mulai dari plan pendekatan dulu ya Bu ya, karena memang kita harus pendekatan dulu mungkin berbagi sharing apa gitu ya. Baru mencoba berkolaborasi. Jadi kan teman-teman yang udah punya keterampilan pun bisa memberikan mentoring nggak ya ke Bapak Ibu guru yang ingin Ibu Desi harapkan bisa keluar dari zona nyamannya untuk media pembelajarannya. Terus Iya, target Bu Bu. Desi kira-kira berapa lama ya Bu Desi ya? Target saya sekitar kalau untuk metode bervariatif di media PowerPoint kemungkinan target saya itu 2 minggu, Bu. Oh, 2 minggu. Bisa lah itu Bu ya? Bisa, insya Allah, Ya, Bu. insya Allah. Semoga lah ya Bu Iya, Desi ya lancar apa iya, planningnya gitu kan, sesuai dengan iya, Bu. harapan. Oke Bu Desi, kira-kira gimana nih dari percakapan kita? Udah ada pencerahan nih apa tindakan Ibu nih nanti actionnya dengan teman-temannya udah kelihatan, udah kebayang lah Bu Desi mau ngelakuin apa ya? Sudah Bu, iya, iya, Sudah, sudah kelihatan, sudah sudah. kelihatan Bu. Nanti saya bahkan gimana, saya akan berkolaborasi dengan teman saya, kemudian saya melakukan pendekatan personal dengan rekan sejawat saya, gitu kan. Dengan saya targetnya itu 2 minggu, saya usahakan semoga rekan sejawat saya itu bisa membuat media bervariatif, salah satunya itu PowerPoint, gitu, Oke. Bu. Berarti dua ya Bu ya, apa Ibu ya Iya, planning Ibu ya, pendekatan iya, baru melakukan apa workshop dengan kolaborasi lah itu ya. iya, Gitu. benar. Dalam waktu 2 minggu. Saya doain semoga sukses ya Bu Desi ya, Iya, lancar terima kasih Bu. proses Ya, apanya dan semoga guru-gurunya juga terbantu nih berkat apa
upaya Bu Desi untuk membuat media ajar yang bisa lebih interaktif lagi di dalam kelas, sehingga anak-anak pun juga dimudahkan dalam pembelajaran gitu. Iya, Oke Bu Desi, benar terima itu. kasih waktunya. Saya Terima tunggu ya kasih kembali, kabarnya. Bu. Iya, Bu. Saya tunggu nih kabarnya Nanti. 2 minggu nanti kelanjutan ceritanya seperti apa gitu. Ya, Oke Bu baik, Desi Bu. ya. Siap, Oke. Ibu. Ya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Desi. Kalau menurut saya sih, saya itu paling mungkin udah alurnya udah ada ya Bu ya, udah Mm. kelihatan ya Bu ya, tujuan sama identifikasi, aksi sama tanggung jawab. Cuman yang agak saya sulit sukar itu adalah saat mencoba menggali lagi, kayak mana bisa masuk nih kata kuncinya kan, kata kunci Mm. kalau di Budeksi itu ada dua ya tadi ya, merubah dari media konvensional ke zonanya ke metode ke metode yang menggunakan PowerPoint, tetapi di situ ada juga kesulitan guru dalam keterampilannya gitu. Ya. Ada jadi bingung ini saya harus tepatnya sasarannya ke bagaimana meningkatkan keterampilan gurunya kah atau mengajak untuk mau dirinya itu mau berubah dan menggunakan metode gitu. Kadang kan ada guru yang mungkin dia sudah tahu gitu kan metode pembuatan media PowerPoint-nya, cuman malas aja atau enggan gitu kan. Nah, jadi saya tuh ini tepatnya kata kuncinya lebih fokus ke keterampilan gurunya kah atau merubah mindset gurunya yang tadinya ceramah pindah ke PowerPoint. Nah, itu yang Mm. saya tadi agak sulit ya, Bu Agak, ya. iya, iya, Karena benar. iya, jadi Mm. saya bingung fokusnya ke keterampilan gurunya kah? Makanya ada dua tadi kan Bu Desi, Iya. alhamdulillah Bu Desi menyampaikan dua. Bu Mm. Desi bilang pendekatan. Berarti kalau pendekatan itu bisa saja lewat pendekatan Bu Desi jadi tahu nih keterampilannya udah ada, tapi orangnya mungkin belum tahu dampaknya sejauh mana. Dengan ada Iya. pendekatan Bu Ah. Desi bisa ngasih gambaran saya udah ngerjain, saya kayak gini-gini loh reaksi anak-anak mungkin itu. Terus kalau yang keterampilan pun dari Bu Desi udah kelihatan kan apa namanya jawabannya. Cuman yang via itu sulitnya itu mengarahkan pertanyaan untuk membedakan dua hal ini tadi gitu. Itu. Jadi agak Karena nggak sesuai ya sama yang kemarin ya kan. Jadi berubah. nggak tahu juga. Itulah Bu. Iya, Tuh, iya. tapi Ah. memang membuat pertanyaan yang berbobot yang ke kata kunci itu memang agak sulit ya Bu ya bagi Benar, Via. benar, Nah, benar. itu. Ah, benar. Saya juga Jadi ngerasa kayak gitu. Ah. uh, jadi Via kayaknya harus meningkatkan ya salah satunya itu mencoba menelaah kata-kata dari coaching-nya untuk menemukan kata kuncinya itu terapannya itu di uh, fokusnya yang mana sih sebenarnya yang coach itu inginkan gitu kan Bu di situ kayaknya kalau Via. Iya, ya. Uh, Oke. Iya. Oke, sudah Bu. Refleksi kalau untuk Desi ya, kalau coach itu apa yang ditanya itu dijawab. Iya. lebih Oh, lebih mudah, lebih enak coach sih dibandingkan coach. iya. Maaf. Jadi saya juga merasa yang kita latihan kemarin tuh nggak sesuai dengan yang sekarang gitu. Karena kan ceritanya tuh kayak apa adanya gitu kan. Aduh, Iya, ngalir. ngalir gitu. Bu Fia, siswa ya, tentang siswa ya. Iya. Uh, Oke ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ibu Fia. Waalaikumsalam, Bu. Waduh, kelihatannya segar benar nih. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, nah, Ibu Fia, saya udah dengar nih dari rekan sejawat kita, katanya ada yang mau Ibu sampaikan ya dengan saya. Benar itu, Bu? Iya, Bu. Saya mau Ah, curhat lah, ibaratnya mau cerita. iya, gimana itu, Bu, ceritanya? Ini, Bu, saya itu, permasalahan saya itu, saya merasa dalam kelas itu, saya belum bisa menumbuhkan apa ya keaktifan murid sepenuhnya. Tambah lagi jumlah siswa yang lumayan banyak dalam satu kelas itu sampai 40-an lebih ya Bu ya. Jadi kadang masih ada siswa yang belum sepenuhnya aktif dalam pembelajaran saya Bu. Jadi saya itulah yang ingin saya iniin sama Ibu Bu terkait keaktifan siswa dalam pembelajaran.
Oke, berarti saya garis bawahi berarti permasalahan Ibu itu adalah bagaimana caranya Ibu bisa mengaktifkan, menumbuhkan keaktifan di kelas karena Iya, jumlah siswa yang banyak gitu ya Bu ya. iya Bu. Oke, baik, kira-kira Ibu Via, apa yang, rencana pertemuan kita hari ini setelah Ibu sudah menceritakan permasalahan tadi, rencana pertemuan kita ini itu apa Ibu? Rencananya sih memang ada upaya tindakan perbaikan ya Bu ya dari saya dalam pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Oke, baik jadi, upaya perbaikan tindakan ya, Bu, ya. Nah, jadi dari upaya perbaikan tindakan supaya anak itu aktif di dalam kelas, itu, apa yang Ibu harapkan dengan apa gitu, Bu? Saya berharap itu salah satu konten aktif itu adalah anak itu uh, ada respon saat saya mengajukan pertanyaan, saat mereka mau menyatakan pendapat gitu. Jadi nggak hanya diem saat ada diskusi dari kelompok temannya yang tampil, mereka itu aktif merespon dari apa yang udah teman-temannya tampilkan gitu. Setidaknya keaktifannya itu dalam uh, bertanya jawab lah dulu gitu Bu. Belum ke yang terlalu jauh gitu saya harapkan karena memang masih banyak masih ada siswa saya itu yang notabene seperti hanya duduk aja di kelas menjadi pendengar yang baik gitu. Pendengarnya baik ya, Bu, ya. Iya. Iya. Iya, jadi, oke Bu Via, jadi yang Ibu harapkan itu adalah, anak itu bisa merespon ketika Ibu mengajar di dalam kelas. Kemudian Iya. ketika teman-temannya itu berdiskusi di dalam kelas, itu tetap merespon gitu, bukan jadi pendengar Mm-mm. yang baik kayak gitu, Bu. Nah, Iya. pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu itu faktor apa saja sih yang menyebabkan anak itu, kurang aktif di dalam kelas dan menjadi pendengar baik di dalam kelas, itu faktornya apa ya, Bu? Kalau saya lihat ya Bu ya sejauh ini yang menyebab mereka belum apa ya belum aktif itu mungkin belum punya rasa kepercayaan diri ya Bu ya. Mereka belum pede. Tambah lagi mereka kan yang kebetulan kelas saya itu adalah kelas 10, siswa-siswa yang baru kelas 10, mereka mungkin mencoba untuk menyesuaikan diri juga. Jadi mereka sepertinya masih apa melihat situasi atau belum berani lah Bu gitu. Belum ada rasa keberanian dan kepercayaan diri itu belum muncul dari mereka. Karena mungkin lingkungan baru kalau saya lihat sih Bu. Mhm. Itu. Ya, oke Bu Fiat. Jadi sudah ketahuan nih faktornya apa? Salah satunya siswanya itu belum ada rasa percaya diri gitu karena yang Mm-mm. Ibu ajarkan itu adalah kelas 10, jadi perlu penyesuaian diri ya di dalam kelas Iya. dan lingkungan sekolah. Oke. Jadi menurut Ibu Via, posisi Ibu Via dalam pencapaian tujuan Ibu Via itu kira-kira berapa ya? Ini kita kasih skala 1 sampai 10 ya Ibu Via ya. Mm-mm. Oh, kalau yang sekarang ini ya Bu, yang Ya, posisi atau ya, posisi yang sekarang ini saya melihat ada di posisi 6 sih Bu. oke, Masih. 6. Ya. Lalu apa solusi dari Ibu Via sehingga skala yang 6 ini bisa mencapai angka yang lebih tinggi lagi gitu, Bu? Hmm, kayaknya saya harus mencoba menumbuhkan rasa percaya dirinya anak ini mungkin dengan cara pendekatan personal. Maksudnya Bu, dalam kelas itu saya mengajak dia, kasih dia peluang gitu ya Bu ya. Kadang kan eh, sepertinya belum ada pendekatan gitu sama anak. Jadi saya akan melakukan pendekatan diri ke anak, mengasih dia suatu kepercayaan, biar kepercayaan dirinya itu timbul gitu. Jadi nggak merasa dia itu kayak nggak dianggap atau gimana di kelas gitu. Nah, dengan harapan bahwa dia itu adalah saya mencoba melakukan pendekatan itu dengan harapan si anak ini merasa dia bagian dari kelas saya, dia bukan hanya sebagai cuma siswa yang numpang duduk, bisa dia menyadari dialah bagian, dia adalah keluarga dari kelas kami, di kelas Hmm. saya, jadi dia mungkin bisa lebih percaya diri lagi dalam menyatakan pendapatnya atau memberikan respon terhadap teman-temannya dan terhadap saya sendiri sebagai gurunya. Oke. Nah, seandainya tuh itu sudah terlaksana gitu ya, Bu, ya, solusinya gitu. Karena itu kira-kira angkanya berapa itu ya, Bu, skalanya?
Saya rasa bisa 8 sih Bu kalau yang itu. Oke, berarti yang angka 8 itu sudah termasuk strategi ya Bu ya? Yang Ibu bilang menumbuhkan Iya, rasa percaya diri, terus iya, memberikan peluang kepada siswa, pendekatan hmm, personal supaya anak itu iya, lebih lebih pede lah gitu ya Bu ya. iya lebih pede, iya Bu. Nah, terus kemudian Ibu Via, apa ukuran keberhasilan dalam rencana ini ya Bu? Ukuran saya itu saya pasti akan melihat eh, apa dari penilaian formatif saya sehari-hari itu saya melihat seberapa sering sih anak ini bisa memberikan respon. Jadi saya tidak mengukur benar salahnya ya Bu ya. Setidaknya mereka sudah berani dulu menyatakan pendapat, seberapa sering dia memberikan respon terhadap pernyataan saya, terhadap pernyataan temannya. Nah, itu sebagai tolak ukur saya kalau anak ini sudah muncul nih percaya dirinya di kelas gitu. Oke, jadi keberhasilan Ibu Via itu penilaian formatif ya Bu ya, Heeh, sehari-hari. lebih ke sana. Jadi anak itu merespon temannya di ketika berdiskusi gitu. Iya, Pokoknya nggak jadi pendengar baik lah ya Bu ya di iya, kelas ya. tidak, iya Bu, betul Iya Bu. iya iya, oke. Nah, jadi selanjutnya Ibu Via ada nggak Ibu Via komitmen dari Ibu Via supaya keberhasilan ini itu terus berjalan gitu, nggak stuck Iya, di situ aja. Ada nggak heeh. komitmen Ibu Via? Ada sih Bu, memang saya mencoba komitmen untuk terus mencoba merangkul mereka, terus memberi peluang mereka untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Jadi tidak hanya sesaat gitu, yang hari ini ingat besok lupa, enggak. Jadi saya akan terus berkomitmen bahwa saya itu akan terus memberikan kesempatan kepada murid saya agar rasa percaya dirinya itu selalu ada dan mereka menjadi siswa-siswa yang aktif dalam pembelajaran. Iya. Nah, eee, kira-kira Ibu Via dalam menjalankan komitmen di mana Ibu Via itu merangkul, anak-anak Ibu itu supaya tetap percaya diri, kira-kira komitmen Ibu ini butuh bantuan dari rekan sejawat nggak, Bu? Iya Bu, mungkin bisa jadi Bu ya salah satu yang bisa membantu saya itu wali kelas sih sepertinya Bu. Karena kan siswa dekat ya dengan wali kelas yang sehari-hari kalau apa mereka punya medianya, wadahnya sendiri juga untuk komunikasi gitu Bu. Oh Mungkin iya, saya bisa berkolaborasi dengan wali kelas juga sih Bu. Selain saya melakukan pendekatan di kelas sendiri gitu. iya dari pendekatan sendiri kemudian dari wali kelas ya, Bu, ya? Iya. Nah, iya. Ibu ada nggak target berapa hari kah, berapa minggu atau berapa bulan supaya, komitmen dan keberhasilan Ibu itu tercapai gitu? Target saya sekitar 2 mingguan, 2 minggu deh Bu kayaknya. Oke oke oke, 2 minggu. Oke, jadi, target Ibu 2 minggu ke depannya adalah di mana murid-murid Ibu di dalam kelas yang tadinya itu sebagai pendengar baik, itu menjadi pendengar yang aktif ya, Bu, ya? Iya, Jadi betul Bu. guru guru menjelaskan di depan, dia merespon, Mm, teman-temannya di kelas berdiskusi, dia angkat tangan merespon gitu ya, Bu, ya. Itu iya, dengan cara yang Ibu katakan dengan cara itu dengan menumbuhkan rasa percaya diri dan Ibu itu, berkomitmen untuk merangkul mereka gitu ya, Bu, ya. iya, iya Oke, Bu. dengan Ibu menargetkan 2 minggu, jadi nanti 2 minggu ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya. Iya Bu. Iya, Oke kita Bu. kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya mau lihat, perkembangan Ibu itu, eee eee, anak-anak itu menjadi aktif nggak di dalam kelas ya, Bu, ya. Iya, Eee, iya Bu. oke, Ibu Via, mungkin cukup sekian ya Ibu Via. Ibu Via ada yang mau disampaikan lagi? Oke Eee, Bu, terima kasih banyak Bu iya, udah sama-sama. membantu saya nih jadi tempat cerita Iya berbagi gitu ya iya. terkait apa yang saya ya menurut awalnya sih bingung ya Bu ya tapi sekarang alhamdulillah setelah sharing sama Ibu saya jadi dapat gambaran nih gimana upaya saya ke depannya untuk meningkatkan keaktifan murid di kelas gitu. Sekali lagi Iya. terima kasih banyak Bu Desi. Iya, sama-sama Ibu. Kita tunggu 2 minggu ke depan ya Ibu. Iya, siap Ya, Bu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke, Bu Via. Jadi refleksi saya itu sama seperti Ibu, membuat pertanyaan yang berbobot. Itu dia, Bu. Lebih enak jadi dikoci dibandingkan jadi coach. Coaching. Iya, heeh. Oke. Ya, refleksi saya ya seperti, Ibu Via tadi sih. Jadi kalau
kalau seandainya ibu menjelaskan, saya kayak harus catat nih cepat-cepat, terus harus nyari pertanyaan berbobot gitu Nah, gimana. biar sinkron ya Bu ya. Desinkron jadi oke kayak gitu. Terus Bu Fia? Umpan balik dari saya sebagai coach Ibu udah mantap. Paket Berarti komplit kayaknya. berarti ibu juga paket komplit. Ya, alhamdulillah saya udah nengok dari cara Ibu memulai, kemudian menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi dalam identifikasi itu, udah saya tuh merasa udah ketemu gitu titiknya, mana sih yang bagian identifikasi, mana yang aksi gitu kan. Kemarin belum ya Bu ya, karena masih lupa-lupa Ya kan gitu ya. kita sama-sama belajar. Kayak saya Ya. tadi pun saya juga nggak ada masih ini sih namanya, ya udah saya belajar gitu kan. Mungkin dengan adanya Bu Desi saya jadi tahu kayak mana yang yang sebaiknya coaching ya sebagai coach ya. Sebagai coach ini memang sulit ya Bu ya, apalagi nggak pernah, karena kita nggak pernah, kayak saya kan nggak pernah melakukan supervisi, kalaupun dilakukan supervisi kan sebagai orang yang disupervisi gitu kan. Yang kita lihat di keadaan yang ada selama ini ya seperti yang Bu Risna bilang tadi, jadwalnya keluar, siap-siap guru yang mensupervisi datang masuk kelas, menyaksikan, melakukan melihat apa yang kita lakukan di kelas, udah gitu, nanti keluar nilai. Bener. Terus di komentar itu banyak yang negatifnya. Dikomentari banyak negatifnya, kemudian untuk pengembangan diri kita itu kurang sih. Jadi semoga dengan adanya kita belajar coach ini kita bisa merubah lah paradigma. Oh ternyata supervisi akademik itu kita harus dengan pendengarnya itu harus dengan rasa ya kan, R itu apa dan sebagainya, dan pertanyaan itu sesuai dengan alur cerita. Ya, dia bisa belajar. Satu lagi apa Bu, paradigmanya ya? Iya, paradigma. Jadi kalau dulu ya Ibu, jujur saya tuh kalau misalnya katanya supervisi, jadi kayak ngerasa aduh kayak takut gitu, kayak jadi momok gitu kan. Nah, jadi ketakutan gitu. Nah, jadi seandainya saya dikasih kepercayaan nih supervisi, jadi saya tuh kemungkinan itu jadi orang yang saya supervisi itu menjadi ternyata di profesi itu nggak semenakutkan yang dibilang-bilang orang gitu kan. Iya. Ini juga apa Bu? Sebagai coach itu bersifat terbuka ya Bu ya. Iya. Rasa ingin tahunya, terus menumbuhkan potensi teman coachingnya. Yang menumbuhkan. Selama ini mungkin kita belum ya. Kesannya seperti bukan mitra. Kan ada prinsip coach itu kan 3, mitra, kreatif, sama mengembangkan potensi. Selama ini kita seakan di supervisi itu bukan seperti mitra, seperti mencari dalam tanda kutip gitu. Jadi kayak makanya muncul rasa ketidaknyamanan di kita saat di supervisi gitu. Tapi kalau memang saat kita sebagai mitra sih kita nyaman gitu kan, karena memang membantu kita, bukan mencas gitu. Iya, benar-benar. Umpan balik untuk saya dulu atau untuk Bu Desi dulu nih? Desi kasih ke Ibu ya? Iya, boleh. Oke. Kalau menurut Desi ya, justru sepertinya Ibu tuh lebih hafal sih alur tirtanya gitu. Kalau jujur ya Bu, saya itu masih coret-coret. Saya coret-coret karena saya takut seperti kemarin itu identifikasi tuh saya seperti lupa skala gitu kan, skala gitu. Jadi saya harus ingat gitu. Nah makanya coba Ibu perhatikan ketika Ibu nulis pasti saya kayak gini, saya nyatet, saya buat soal, saya kayak gini, saya nyatet buat soal nih gitu. Karena saya tipe orangnya memang nyatet gitu Bu, nanti lupa gitu. Nah itu kalau itu kekurangan saya gitu. Jadi saya memang harus apa yang disampaikan tuh catat kayak gini baru naik gitu. Nah kalau Ibu Fia itu yang saya perhatikan ya, saya ngomong nih kayak gini ya. Terus Ibu tuh kayak santai aja kayak gini. Oh ya gini. Jadi Ibu tuh seperti sudah hafal gitu alur cerita tuh ngapa-ngapain aja gitu kan. Nah, habis ini ngapain. Itu udah hafal dari, gitu. Jadi dari segi alur ya Bu ya. Iya, dari segi alur tuh udah
udah tahu, oh nanti abis ini aku tanya ini, oh abis ini aku tanya ini, abis ini saya tanya ini kayak gitu. Itu udah oke lah, udah pas lah, udah top, markot top. Kalau saya tuh memang tipenya harus dicatat Bu, kalau nggak dicatat tuh saya alurnya tuh udah kesana kemari gitu. Jadi ujung-ujungnya kayak mentor gitu loh Bu. Kalau mentor itu kan lebih simple gitu ya, kalau dibandingkan coach gitu. Iya, saya kalau alur kayaknya memang mungkin entah nggak tahu juga lah Bu alur, cuman yang susahnya itu ya itu tadi di bagian identifikasi kan, nggak memancing coaching-nya agar bisa mengeluarkan potensinya itu, kayak mana menyesuaikan dengan harapannya itu gitu. Di situ sih memang saya agak sulitnya, karena orang eksak ini kan kadang susah Bu. Nggak banyak bicara masalahnya kan, jadi saat disuruh mencoba menggali gitu kan dari apa yang, dan yang digali itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh orang itu sendiri dari orang lain yang tadi kita wawancara. Nah itu bagian sulit. Lain hal kalau menggali apa yang kita harapkan gitu kan, jelas pula kita nanya, Bu udah makan belum? Jelas pula kita nanya harapan kita itu jawabannya kapan makan gitu. Kalau ini kan enggak gitu, jadi nggak boleh dikunci kan jawabannya itu. Jadi kalau yang jawabannya ya pertanyaannya bisa yang menggali itu dari potensi itu yang yang sulit. Kembali ke main room ya. Oh iya baik Oke, Pak.